Halo, selamat ketemu kembali dengan saya, Tonan. Pagi Dele, sore tempe. Begitulah Jokowi sekarang. Dia sudah berubah. Omon-omonnya tidak bisa dipegang lagi. Sudah banyak contohnya akhir-akhir ini. Bahkan cenderung reaktif. Gara-gara Prof. Mahfud, tiba-tiba Jokowi bereaksi kencang. Pakai KTP Sakti, bansos jalan terus. Lanjutkan. Gara-gara Prof. Mahfud menyoal teladan moral. Prof. Mahfud bicara etika politik. Terkait potensi penyelewengan. Terkait penyalahgunaan jabatan. Terkait penggunaan fasilitas negara. Gara-gara Prof. Mahfud menyoal itu, tiba-tiba Jokowi bilang presiden boleh berkampanye. Presiden boleh memihak, kata Jokowi. Presiden boleh tidak netral, tegasnya. Apakah Jokowi akan berkampanye? Apakah Jokowi akan berterus terang memihak? Apakah Jokowi akan tidak netral? Bukankah dulu Jokowi mengaku netral? Sekarang berubah? Tidak konsisten. Tidak bisa dipegang omon-omonnya. Ternyata cuma omon-omon. Bukan suara hati. Bukan suara integritas. Pagi Dele, sore tempe. Dulu Jokowi adalah kita. Kini Jokowi bukan kita. Dia tidak lagi memikirkan kita. Dia tidak lagi memperhatikan rakyat. Dia hanya mengutamakan kroni-kroninya. Dan suka-suka dirinya sendiri. Dia akan berkhianat kepada siapapun. Bahkan berkhianat kepada dirinya sendiri. Berkhianat kepada kata-katanya sendiri. Tonan sudah pernah bilang begitu, kan? Seolah ada kepribadian ganda. Jokowi versus Jokowi sendiri. Sebentar pamer mau netral. Sebentar terang-terangan tidak netral. Ini berbahaya bagi kesatuan bangsa. Rakyat bisa terpecah-pecah. Dia tidak peduli. Wong dirinya sendiri juga terpecah. Sebentar A, sebentar B. Bagaimana bisa jadi teladan moral? Itulah yang disinggung oleh Prof. Mahfud. Tapi, dukungan presiden terhadap salah satu pihak adalah tidak etis. Karena posisinya sebagai kepala negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidaknetralan presiden berpotensi memicu konflik bangsa. Terutama bila aktor-aktor yang terlibat dalam pemilu menilai ada ketidakadilan. Termasuk pendukungnya yang jumlahnya jutaan jika melihat kecurangan. Itu akan menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa. Selama ini, Prof. Mahfud tetap menjabat Menko Polhukam. Supaya bisa memberi contoh dan mengawal menteri-menteri dalam koordinasinya. Supaya mereka juga bersikap seperti dirinya. Sudah 3 bulan dia memberi contoh. Mahfud berusaha memberikan contoh tidak menyalahgunakan jabatan. Tidak menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Mahfud memberi contoh bersikap begitu. Agar pejabat lain juga bersikap sama.
Tapi upaya percontohan itu tidak berhasil. Jadi tidak ada gunanya Prof. Mahfud memberi contoh. Dia merasa percuma memberi contoh. Oleh karena itu, Mahfud memutuskan akan mengundurkan diri. Tapi, dengan tetap menjaga kondusivitas, memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. Tinggal tunggu waktu yang tepat untuk mundur dari kabinet. Apakah itu adalah wujud protes kerasnya? Atau, sebagai kritik moral? Ganjar pun mengakui pernah menyarankan KPU mengatur hal itu. Agar KPU menetapkan keharusan mundur dari jabatannya. Semua pejabat yang mengikuti pemilu atau pilpres harus mundur. Hal itu untuk menjaga pemilu agar berlangsung jujur dan adil. Dan menghindari konflik of interest. Prof. Mahfud mengatakan itulah kesepakatan dirinya dengan Ganjar. Sudah disepakati sejak awal untuk mundur. Mengundurkan diri dari kabinet pemerintahan. Mundur pada saat yang tepat. Jadi tinggal tunggu waktunya. Untuk mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Tujuannya untuk menjadi teladan moral. Agar praktek politik tidak mengabaikan nilai-nilai etika dan netralitas. Praktek politik di kalangan pemerintahan dari tingkat atas sampai bawah. Mahfud juga meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk tidak menjemput. Tidak melayani dirinya ketika berkunjung ke daerah. Karena Mahfud tidak mau menggunakan jabatannya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah selama kampanye. Pihak lain nampak menggunakan jabatan, kata Mahfud. Bahkan menteri-menteri yang tak ada kaitannya dengan politik malah ikut tim sukses. Oleh karena itu, Mahfud mengatakan tinggal menunggu momentum. Dan menyelesaikan tugas negara yang harus dijaga dalam rangka transisi. Mahfud memiliki pengalaman panjang sebagai akademisi, wakil rakyat, hakim konstitusi, ketua Mahkamah Konstitusi, dan menteri. Tapi tetap rendah hati, dengan menyatakan dirinya belajar banyak dari Presiden Jokowi. Pasangan Ganjar Mahfud tetap pada komitmennya. Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan persatuan nasional. Program-program yang sudah baik dari pemerintahan saat ini akan dilanjutkan, dan bahkan dipercepat. Sementara itu, program-program yang belum baik pastinya akan diperbaiki. Inilah langkah kita untuk membuat Indonesia jadi lebih baik. Karena itu, mari kita jadikan tanggal 14 Februari sebagai pengadilan rakyat. Pilihlah pemimpin yang tidak menyalahgunakan kekuasaan. Pemimpin yang tidak juga menyebut bansos sebagai pemberian personal. Sebagai pasangan capres-cawapres yang berasal dari kalangan rakyat. Ganjar Mahfud mengandalkan dukungan dari kekuatan rakyat. Pilpres 2024 haruslah tentang rakyat, tentang harapan rakyat. Harapan yang dititipkan pada pundak-pundak pemimpin. Tentunya pemimpin yang paling merakyat.